Merdeka. Senang sekali hari ini kita bisa merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia di Komsel kita masing-masing. Walaupun hanya melalui Zoom. Tapi ada sukacita yang besar ketika kita bisa bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk Indonesia. 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu yang menjadi harapan pemimpin kita, yang tentunya pemimpin kita berharap seluruh rakyat negeri ini bersama-sama menjadikan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saya ketika merenungkan tema ini, seperti yang kemarin saya ungkapkan di khotbah saya hari Minggu, Tuhan berbicara tentang Nehemia. Dari banyak ayat yang ada di Nehemia, ada tagline yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bacakan di dalam Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicelah. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan terjadi apabila semua kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita bergandengan tangan bersama dengan pemerintah. Kita berkata, kami siap membangun. Bicara tentang membangun, ada peristiwa yang menarik kalau kita membaca di Nehemia seperti yang saya singgung. Bagaimana di dalam Nehemia 3 digambarkan begitu luar biasa. Semua profesi, semua keterampilan bergandengan tangan, beraneka ragam latar belakang. Imam, orang Lewi, penguasa, rakyat setempat, sampai kaum profesional, dikatakan tukang emas, juru campur rempah, para pedagang, masing-masing mengambil bagiannya untuk membangun tembok Yerusalem. Dan kita ketahui dikatakan dalam waktu 52 hari tembok Yerusalem kembali berhasil dibangun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan terjadi apabila setiap kita sesuai dengan profesi masing-masing, karena aneka ragaman suku, ras, latar belakang pendidikan, profesi, petani kah, sopir kah, kuli kah, dokter, arsitek, sosiolog, ekonom, siapapun, kalau semuanya bergandengan tangan, Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh akan terjadi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh akan terjadi. Ketika kita sama-sama bergandengan tangan dan kita berkata, kami siap membangun Indonesia. Di Nehemia 2 ayat 18b, saya baca ulang, kami siap untuk membangun. Dikatakan, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya, kita sedang di dalam masa pandemi. Ada banyak keterbatasan untuk kita melakukan aktivitas. Nehemia mengalami yang namanya mendengar kabar terjadi krisis di antara bangsanya. Terjadi krisis mendengar berita sedih tentang Yerusalem. Nehemia sibuk sebagai seorang juru minum raja, tinggal di istana. Tapi itu tidak membuat dia duduk hanya berdoa, berpuasa. Tapi dia melakukan sesuatu. Di masa pandemi ini,
kita pun bisa melakukan sesuatu untuk membangun Indonesia. Tetap bisa berkarya dengan cara kita mentaati berbagai kebijakan yang pemerintah tetapkan. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan di dalam Nehemia 2 ayat 18 tadi, dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Di dalam setiap pribadi kita ada potensi dari Tuhan. Efesus 2 ayat 10 katakan, Tuhan sudah menaruh benih untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk setiap kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau melalui pekerjaan baik yang kita lakukan, bangsa kita diberkati, komunitas kita diberkati, orang-orang di sekitar kita diberkati. Bagaimana caranya? Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lakukanlah perbuatan baik. Hari kemerdekaan ini, setelah pertemuan di dalam konsel ini, lakukanlah perbuatan baik supaya orang melihat terang Tuhan bercahaya melalui hidupmu. Biasanya kemerdekaan identik dengan lomba-lomba makan kerupuk, panjat pinang, lompat karung. Semua rakyat biasanya berkumpul mengikuti lomba itu untuk mendapatkan hadiah demi hadiah. Tapi tahun ini kita nggak bisa mengalami itu karena adanya keterbatasan secara pertemuan fisik. Tapi bukan berarti engkau tidak bisa melakukan perbuatan baik. Setelah ini, lakukan perbuatan baik. Engkau bisa pesan makanan, engkau bisa beli sesuatu, beri itu kepada security yang ada di komplekmu, beri itu kepada orang yang secara rutin mengangkat sampahmu, sampah-sampah yang ada di rumahmu. Lakukan sesuatu perbuatan baik untuk tetanggamu, untuk orang yang ada di sekitarmu, untuk siapa, mungkin teman konselmu yang Tuhan gerakkan. Habis ini pesan makanan, kirim ke rumah dia. Lakukan perbuatan baik supaya orang bisa melihat terang Tuhan bercahaya melalui kehidupanmu. Strong Builder Activate. Activate menjadi penekanan kita untuk tahun ini. Aktiflah melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik. Jangan jadikan pandemi menjadi alasan untuk kita tidak menjadi terang, untuk kita tidak menjadi garam di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Selama masa pandemi ini, saya tetap bepergian dari kota ke kota, dari tempat satu ke tempat lain. Mungkin ada yang berkata, kok nekat? Enggak, saya tidak nekat. Saya berdialog sama Tuhan. Dan Tuhan menaruh di hati saya untuk saya pergi. Jadi saya pergi ke Flores ketika terjadi bencana, pergi ke Lembata membawa tim untuk bersama-sama bergerak menolong mereka. Dan ini saya baru kembali ke Jakarta setelah saya hampir sekitar 2 bulan ada di Lombok. Teruslah menjadi berkat bahkan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Berdoa puasa lagi bagi bangsamu, bekerjalah dengan semangat untuk membangun Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Dan berjaga-jagalah, taati apa yang menjadi kebijakan pemerintah, jaga jasmanimu, kesehatanmu, jaga rohanimu, supaya engkau tetap bisa maksimal berkarya nyata membangun Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.